Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Septiani, NIM 18230067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan hedging yang berjudul Lindung Nilai Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. Pendahuluan. Capaian realisasi pendapatan negara terus menurun dari tahun 2012. Puncaknya Indonesia mengalami shortfall pendapatan negara pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, pendapatan negara hanya mencapai 85,61% dari target 1.761,6 triliun rupiah. Pendapatan negara juga lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan negara sebesar min 2,73%. Padahal pendapatan negara sebenarnya telah ditopang dari surplusnya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah sebesar 148% dengan kenaikan sebesar 131,2 triliun rupiah. Pajak memang menjadi kunci bagi pencapaian target pendapatan negara. Tercatat pada tahun 2015 sebesar 79,93% pendapatan negara berasal dari pajak dalam negeri. Oleh karena itu, jika penerimaan pajak tidak sesuai targetnya, dampaknya akan besar terhadap tidak tercapainya realisasi pendapatan negara. Kasus yang akan dibahas, lindung nilai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kebijakan utang dan struktur modal merupakan diskresi dari manajer untuk memilih pendanaan dengan menggunakan utang dan modal yang tidak melibatkan investor dalam pengambilan keputusan tersebut. Baderster et 2016 menyatakan bahwa terdapat insentif pajak pada perusahaan yang mengenai usahanya dengan utang. Hal ini didukung beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif financial leverage terhadap agresivitas pajak. Harrington dan Smith tahun 2012, Lazar 2014. Objek penelitian dalam penelitian variabel dependen adalah agresivitas pajak. Untuk mengukur agresivitas pajak TRA, dalam penelitian ini digunakan model abnormal BTD yang ditemukan oleh Desai dan Dharmapala 2006. Ya, seperti terlampir pada makalah di atas. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengolah dan menganalisis data sehingga diperoleh kesimpulan berupa hubungan antar variabel yang diamati. Dalam penelitian ini, model regresi linear berganda digunakan untuk melakukan analisis data sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan arah hubungannya. Pengambilan sampel dilakukan dari populasi yang ada dengan metode purpose sampling yang memilih sampel secara tidak acak dan dengan kriteria tertentu. Kriterianya sebagai berikut. 1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bukan termasuk dalam kategori perusahaan sektor keuangan. 2. Perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan dengan elemen laporan keuangan dan informasi yang lengkap selama periode tahun 2011 sampai 2015. 3. Perusahaan mengungkapkan nilai nosional dari derivatif yang digunakan untuk lindung nilai. Hasil penelitian, uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika suatu variabel dependen memiliki value di bawah ini tingkat signifikan sebesar 0,05, maka variabel tersebut akan dinilai signifikan sehingga HA diterima. Namun jika value 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Seperti yang terlampir. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.